Bang Faris mau minta tanggapan sedikit tentang Nikita sudah ditahan di Polda Metro Jaya gitu kan. Kemarin kan ramai banget nih ngeliat ekspresinya. Seperti apa sih Abang menanggapi, dan 20 hari ke depan kan katanya untuk penahanan. Nah, memang tentu proses daripada penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah bahagian daripada ketentuan yang diatur di dalam hukum acara, ya. Hukum acara kita itu memang menentukan dan memberikan kewenangan kepada penyidik, tentu diatur di dalam pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, termasuk kalau di penyidikan itu penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, gitu ya. Di dalam penuntutan pun jaksa penuntut umum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan dalam rangka kepentingan penuntutan. Begitu juga bahwasannya di dalam rangka menunjukkan bahwasannya proses mekanisme penahanan ini adalah bahagian daripada ketentuan daripada hukum acara, ya tentu kita harus menghormati dulu apa yang diambil oleh langkah-langkah oleh penyidik. Tentu itu telah memenuhi unsur-unsur, ya, sebagaimana juga diatur dalam hukum acara. Karena dalam hal penahanan ini hanya yang perlu kita perhatikan, tentu memang setelah pihak penyidik melakukan penahanan itu pastinya didasarkan oleh pertama syarat objektif dan subjektifnya, kan gitu ya. Salah satunya adalah subjektifnya karena memang telah diduga bahwasanya saudara NM ini telah memang melakukan tindak pidana, dan kemudian dalam ancamannya juga diancam pidana 5 tahun sebagai syarat subjektifnya. Ya, saya pikir itu adalah unsur-unsur yang menurut pihak penyidik untuk melakukan penahanan. Tentu objektifnya apa? Ya mungkin akan diduga untuk melakukan perintangan penyidikan atau penghilangan barang bukti, tentu, atau pengulangan tindak pidana. Ini adalah langkah-langkah yang memang wajar-wajar saja, ya, wajar-wajar saja dilakukan oleh penyidik. Hanya kalau kita lihat gestur yang ditunjukkan di publik ketika ditahan oleh pihak penyidik, kita melihat ada ekspresi yang tidak biasanya. Kalau kita biasanya itu orang diperiksa sebagai tersangka saja, itu gestur dan aura atau mimik wajahnya itu berubah. Tapi saudari NM ini kita melihat apakah mungkin dia ini adalah karena seorang single fighter, ya, atau single mom, ya. Katakanlah itu single parents yang sudah terbiasa mandiri dan terbiasa melakukan semuanya dengan sendiri, menghadapinya dengan sendiri, sehingga menurutnya ini sesuatu hal yang harus dihadapi. Nah, ini tergantung, ya, kepada masing-masing orang ketika dilakukan satu tindakan hukum, baik itu pemeriksaan atau penahanan. Ya mungkin saudari NM ini tentu memiliki satu karakter yang berbeda dengan masyarakat lainnya kalau diperiksa. Dan itu hal yang biasa saja, tapi uniknya itu ini adalah semacam bentuk yang ketegaran, atau ada sesuatu hal yang memang sebetulnya untuk menutupi rasa kekhawatiran, sehingga ditutupi dengan satu bentuk keceriaan dan lain-lain, dan seakan-akan tidak ada kekhawatiran. Tergantunglah kepada yang bersangkutan, gitu ya. Oke, Bang, tapi kan ini dengan pemerasan, ya kan. Barang bukti sudah ada, kayak aliran dana 4M, bukti. Nah, ini apakah nanti bisa, maksudnya ada kemungkinan nggak sih dia untuk penangguhan penahanan gitu kan? Makanya sekarang kan anaknya juga sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan dia. Nah, seperti apa nih Bang untuk kasus pemerasan sendiri? Nah, di dalam tindakan atas perbuatan tindak pidana, ada beberapa tindak pidana yang memang dalam hal ini Boleh kamera Bang? Ya. Sah-sah saja, ya, dan hak, ya, setiap orang apabila ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk memohon penangguhan penahanan. Tentu penangguhan penahanan ini nanti diajukan oleh kuasanya mungkin, ya, dengan pertimbangan oleh penyidik. Tentu ada jaminan seperti yang kita dengar, anaknya siap pasang badan, ya, asal ibunya bisa keluar. Ini adalah salah satu
bentuk yang harus kita apresiasi seorang anak yang rela mengorbankan dirinya karena mungkin masih ada anak-anaknya saudari NM ini yang masih kecil dan lain-lain ya. Nah, terkait masalah penangguhan ini bisa atau tidak nanti kan kewenangan daripada penyidik ya atas pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan dalam gerak atau rapat internal gitu. Jadi bisa ada kemungkinan ya Bang bisa penangguhan penahanan atau kecil kemungkinannya Bang untuk kasus ini? Hak untuk mengajukan penangguhan penahanan itu adalah hak setiap orang gitu ya. Kemungkinan bisa atau tidak itu kembali kepada penyidik berdasarkan keputusan yang diputuskan di dalam internal rapat mereka. Sebagaimana pertimbangan itu nanti apakah menyetujui atau tidak. Tapi umumnya hal yang seperti ini agak jarang ya dan sulit ya. Tapi nggak tahu apakah ini berlaku juga untuk kasusnya saudari NM. Oke, Bang, mungkin NM sendiri kan tadi seperti Abang bilang terlihat seperti ceria, ya kan, nggak yang kayak nggak ada beban gitu. Apakah dia mempunyai satu senjata, maksudnya untuk membalikan keadaan atau seperti apa nih? Mungkin bayangan dari Abang sendiri, gitu Ya, kan? jadi begini ya. Saya pikir itu tadi yang saya sampaikan di awal, ada sesuatu hal yang unik ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, tapi gestur dan caranya untuk menampilkan di publik itu seakan-akan ini sesuatu hal yang memang tidak perlu harus menunjukkan kekhawatiran, tapi kita melihat justru saya merasa apakah ini sebenarnya fakta sesungguhnya yang ada di dalam sanubari yang bersangkutan atau hanya menunjukkan sesuatu hal seakan-akan tegar padahal sebenarnya khawatir. Nah, kalau ternyata faktanya adalah ketegaran yang ditunjukkan di publik itu adalah oleh karena diduga adanya bukti-bukti yang akan menjadi serangan balik ya, tentunya mungkin kepada pelapor dan lain-lain ya. Nah, itu ya silakan saja, harusnya ini harus ditunjukkan kepada publik nanti bahwasanya apakah ya yang bersangkutan ini akan melakukan satu upaya hukum juga pada pelapor. Cuman kita melihat ya, memang kalau ini kan diancam juga TPPU-nya kalau nggak salah ya, tindak pidana pencucian uang ya. Tindak pidana pencucian uang ini kan ada dimaksudkan penerima suap atau gratifikasi ya, atau pemberi ya. Ini yang bersangkutan ini yang diduga memberikan ini kan sepertinya bukan ASN ya atau pegawai negeri ya, ini adalah sipil. Sementara kalau gratifikasi itu yang memberikan itu adalah orang yang diduga adalah sebagai oknum di pemerintahan atau di instansi ASN negara dan lain-lain. Oleh karena adanya kepentingan atas pemberian itu sehingga menguntungkan yang bersangkutan, maka ini kemungkinan bisa nanti akan mengacu kepada ke sana. Tapi kalau itu ya saya rasa nanti terlihat aja apa upaya hukum yang akan dilakukan oleh kuasa daripada NM ini. Berarti tadi kan seperti Abang bilang dari pihak Dr. Reza banyak nih yang bilang netizen dia juga suap kan tadi tidak ada karena kan itu dilakukan oleh instansi pemerintah bisa terjadi tindakan TPPU itu kan. Nah kalau seperti ini berarti kemungkinan besar Dr. Reza bebas dong atau memang hukuman ini hanya terjadi pada NM yang melakukan pemerasan benar adanya. Jadi pertama begini ya, ketika diduga ada perbuatan hukum yang merugikan, maka hak daripada setiap warga negara adalah melaporkan, sama seperti yang dilakukan oleh pelapor terhadap saudari NM. Dibuktikan dengan melaporkan, ya. Setelah dilaporkan diproses dalam beberapa bulan dari tingkat pemeriksaan sampai akhirnya ditetapkan menjadi tersangka sampai akhirnya ditahan. Itu kan mekanisme akibat daripada laporan tersebut. Nah, sebaliknya harusnya berlaku sama. Kalau saudari NM merasa dirugikan juga dan tentunya dianggap ada juga ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh pelapor dan lain-lain, lakukan upaya yang sama berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kuasanya untuk melaporkan pelapor. Nah, tapi kita mau melihat dulu ini kan, kalau kita bicara tentang undang-undang tindak pidana pencucian uang atau TPPU, di sana itu yang mau disasar di mana dulu? Kalau yang mau disasar adalah pemberi suap, katakanlah dulu ya, yang bersangkutan sebagai pemberi suap atau gratifikasi dan lain-lain, dan penerimanya adalah saudara NM. Nah, sepertinya saya melihat tidak ada korelasinya kalau di sana diatur itu adalah harusnya dia adalah pegawai negeri, ASN atau di pemerintahan yang berhubungan dengan instansi dan lembaga negara. Tapi ini kan tidak.
Nah, terserah kalau nanti ada celah lain dari tim kuasa saudari NM, kita lihat nanti kan. Pasti publik juga akan mengikuti persoalan ini. Oke, berarti bisa dari pihak NM bisa melaporkan kembali ya kalau misal kemungkinan ada celah itu ya Bang ya? Mungkin kalau ada celah-celah yang lain yang patut diduga itu akan memenuhi unsur-unsur tindak pidana juga. Tapi kita hanya berbicara kalau di dalam tindak pidana pencucian uang itu diatur pemberi suap atau gratifikasi itu yang bersangkutan itu dijelaskan di sana adalah pegawai negeri, ASN atau yang bekerja di lembaga pemerintah dan lain-lain. Nah, persoalannya pelapor ini terkait di dalam nggak? Nah, tentu kan akan ada juga yang lain nanti yang mungkin bisa dilaporkan pihak daripada pelapor. Sama dari sana juga mungkin bisa saja bukan hanya saudara NM, bisa juga yang lain akan ikut terkait di dalam. Kan sekarang ada dua tuh, ya kan? Ada dua kan? Perantaranya Bang. Iya, kan? Ada dua. Dan mungkin bisa yang lain juga nanti. Nah, ini tergantung nanti bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh para pihak. Berarti perantara yang untuk menjembatani antara NM dan Dokter R ini juga Dokter R ini juga bisa terkena imbasnya dong. Nanti itu berdasarkan penyidikan ya. Jadi penyidikan akan memutuskan apakah ini bisa ditarik ke dalam ya, sebagai pihak juga. Itu kewenangan daripada penyidik. Oke, Bang, terakhir mungkin Bang, kan tadi kan ada TPPU ya kan, aset, apakah nanti bisa dikembalikan aset-aset itu kepada orang, misalnya ini kan sudah terjadi di Nikita gitu kan, apakah bisa dikembalikan ke orangnya atau seperti apa nih Bang? Kembali ini kepada para pihak, sepakatnya seperti apa? Kan kita katakan seperti ini, contohnya, kalau toh memang ada nanti misalnya satu perdamaian dan memungkinkan untuk menghilangkan bahwasannya upaya hukum yang telah dilaksanakan, tentu ada hal-hal yang sifatnya harus diselesaikan secara berdamai. Ya, saya pikir itu tergantung kesepakatan saja. Gitu. Nanti itu bisa kita lihatlah bagaimana tindak lanjut daripada proses yang akan terjadi ke depan. Oke.